Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan puji Tuhan melalui ibadah kita pada hari Minggu saat ini. Ibu, kakak mau menyapa kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya adik-adik semua di rumah senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kuasanya dalam menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, penuh sukacita, apalagi saat ini kita mau puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, dengan lagu Hari Ini. Kita nyanyikan bersama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita sudah puji Tuhan melalui lagu pujian kepada Tuhan Yesus. Hari ini sekarang kita akan puji Tuhan juga melalui doa kita, karena kita wajib bersyukur, bersukacita kepada Tuhan, memohon dengan penuh sukacita dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita harus mewujudkan itu dari doa kita. Oke, adik-adik di rumah, mari kita berdoa untuk mengawali setiap ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami boleh Tuhan bersekutu, beribadah walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Agar kiranya Tuhan memberkati kami, setiap keluarga kami, setiap anak-anak yang berada di rumah dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Iya, adik-adik di rumah, saat ini kita akan mendengar firman, ya. Kita langsung mendengar firman, tapi sebelumnya kita harus membaca dulu dari mana firman Tuhan diambil pada minggu kita hari ini. Firman Tuhan diambil dari apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Oh iya, pintar. Semuanya belum tahu ya? Iya, hari ini kakak akan kasih tahu di mana firman Tuhan kita hari ini tertulis. Iya, coba yang punya Alkitab di rumah, dibuka Alkitabnya. Ayo, siapa yang sudah dapat? Iya, hari ini firman Tuhan tertulis dalam kitab Daniel. Daniel pasal berapa? Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, dimulai ayat berapa ya? Ayat 24 sampai ayat 29. Nanti adik-adik di rumah membaca Alkitabnya bersama-sama dengan kakak di sini ya. Kalau kakak di sini sedang memberikan kalian firman Tuhan, maka kalian juga membaca di rumah, ya. Sekarang kita mulai bersama-sama kita baca walaupun berjauhan ya. Oke, Daniel 3 ayat 24 sampai ayat 29. Demikian firman
Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, Raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu, dan para wakil raja dan penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Wah, adik-adik sudah baca kan? Ceritanya sangat enak. Siapa yang sudah kenal? Siapa sih Sadrak? Siapa sih Mesak? Siapa sih Abednego? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Iya, pintar. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Daniel. Iya, mereka adalah sahabat Daniel. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Adakah adik-adik semua di rumah yang saat ini selalu mengandalkan Tuhan di rumah? Siapa yang mengandalkan iblis? Ada? Oh, tidak ada. Karena iblis itu pekerjaannya hanya mengadu domba. Iblis itu pekerjaannya apa? Tidak menyukai pekerjaan-pekerjaan baik. Apalagi iblis itu sukanya hanya memberikan yang tidak baik kepada orang, ya, kepada manusia. Jangan mau seperti iblis, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya kamu diberkati, supaya kamu diberikan apa? Kepintaran, supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Sama dengan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik di rumah, adakah yang tahu kenapa ya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala? Ada yang tahu? Kakak mau kasih tunjuk ya. Di sini ada, kakak kasih hanya sekedar sebagai contoh. Ini ada Sadrak, ya, ada Sadrak, ya. Ada siapa lagi? Ada Mesak. Nih, ada Mesak. Ada siapa lagi ya? Oh, tadi ada 3 orang. Mereka
dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Satu lagi mana ya? Ada nggak ya? Ada. Siapa itu? Abednego. Ya, Abednego. Mereka bertiga dibuang kemana? Ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, bayangkan adik-adik, kalau kita saja yang kena api kecil, ibaratnya seperti rokok. Ketika orang tua kita merokok, kita terkena apanya? Api dari rokok itu. Kita akan merasa ada yang sakit. Mereka bertiga ini sudah masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, mereka berjalan-jalan di sana. Tapi herannya, ada satu lagi yang nambah. Wah, siapa itu? Ya, siapa itu? Ada yang tahu? Malaikat. Mereka berjalan di dalam sana. Malaikat yang bersama dengan mereka, menolong mereka, membimbing mereka, dan memberikan pertolongan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka walaupun keadaan apapun. Karena mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Oh iya, tadi kakak belum ceritakan kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tadi dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kakak belum kasih tahu apa sih sebabnya mereka sehingga dimasukkan ke dalam perapian itu. Ada yang tahu adik-adik di rumah? Oh, tidak ada. Maka kakak akan menceritakannya lagi. Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Raja siapa? Ayo, ada yang tahu? Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau. Karena mereka hanya menyembah siapa? Tuhan saja. Adik-adik di rumah, adakah di sini yang menyembah selain daripada Tuhan? Oh iya, tidak ada. Semua hanya menyembah Tuhan. Kita keberapa ya? Ayo, ada yang tahu kita keberapa itu? Hah? Ayo coba kita pertama sebutkan bersama-sama. Ayo. Kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hah? Benar gak ya? Benar. Yang kedua. Coba yang kedua. Jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hanya Tuhan yang disembah, itulah kita pertama. Ya, gak boleh menyembah patung, gak boleh menyembah pohon-pohon besar, gak boleh menyembah batu-batu yang besar. Karena zaman dulu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka menyembah itu. Namun kita sekarang yang sudah mendapatkan firman, harus percaya, harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dilepaskan dari apapun yang terjadi di dunia ini. Sama halnya hari ini juga seperti itu. Saat ini juga seperti itu. Kita harus mengandalkan Tuhan supaya Tuhan Yesus mau melepaskan kita dari segala penyakit, dari segala penderitaan yang kita hadapi di dunia ini. Kita akan
akan ditolong, kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan dibimbing, kita akan diarahkan, kita akan diberikan kekuatan dalam menghadapi apapun. Bagaimana caranya? Berdoa. Mari bersyukur kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan supaya kita selalu diberkati, ditolong oleh Tuhan dalam segenap pergumulan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga dalam keluarga kita. Oke? Ya, adik-adik di rumah, saat ini kita sudahi firman Tuhannya dulu. Mari kita tutup dengan berdoa. Ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk meminta perlindungan dan pertolongan kepadanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami pengetahuan melalui firman Tuhan, yaitu cerita tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang Engkau tolong, yang Engkau berikan pelepasan yang luar biasa yang mereka dapatkan. Kami juga mau Tuhan dengan hal yang sama yang diperoleh oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lepaskan kami Tuhan dari wabah yang saat ini sedang ada dalam kehidupan kami, sedang ada dalam dunia ini. Jauhkan Tuhan wabah itu dari kami, sehingga kami Tuhan mendapatkan yang luar biasa, mendapatkan keistimewaan yang sangat berharga dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa melakukan segala aktivitas kami, baik di sekolah minggu, bisa bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhanlah andalan hidup kami, sehingga kami Tuhan mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak yang saat ini sedang beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Engkau berikan Tuhan keistimewaan bagi mereka yang mendengar firman saat ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan kesehatan, kepintaran dimanapun mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ibadah kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Oke, kita akhiri ibadah kita hari ini dengan memuji nama Tuhan. Ada yang mau lagu apa? Oke, adik-adik boleh nyanyikan di rumah dengan lagu apa yang kita inginkan. Namun hari ini kita akan sudahi firman Tuhan, kita sudahi ibadahnya dengan menyanyikan sebuah lagu. Ya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang kurasakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan
saya belum bisa bermain gitar dengan baik, maka harus dimaklumi ya. Hanya itu yang bisa saya puji dengan nama Tuhan. Itulah kemampuan saya, dan kita akan kembali lagi untuk minggu depan dengan memberitakan firman melalui setiap hari Minggu dengan membawakan kisah-kisah yang luar biasa dari firman Tuhan Alkitab kita ya, yang pasti ya. Maka adik-adik di rumah sekarang kita sudahi ibadahnya. Kakak akan mengucapkan selamat pagi dan shalom. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi di hari Minggu yang akan datang dengan kisah-kisah menarik dari firman Tuhan. Shalom.